Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, saya sekarang mengunjungi atau berada di Kabupaten Buleleng. Saya sudah berada di depan kantor Bupati Buleleng. Saya ingin menjumpai Bapak Bupati Buleleng, Putu Agus Suratyana. Nah, kita ingin tahu bagaimana Kabupaten Buleleng hampir 2 tahun terakhir, boleh dikatakan 1 tahun juga belakangan ini beroperasi atau melakukan kegiatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentunya banyak program yang harus direfocusing, anggaran direfocusing. Kemudian kita juga ingin tahu bagaimana tahun 2022 Kabupaten Buleleng akan terus melakukan pembangunan, menggerakkan ekonomi masyarakat Buleleng, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Buleleng, dan terlebih juga tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kesempatan kali ini Sapa Redaksi On Location akan menjumpai Bapak Bupati Buleleng. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik saudara, terima kasih. Kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location. Nah, seperti yang di awal saya sampaikan, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Putu Agus Suratyana, Bupati Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, Pak Bupati. Rahayu, salam sehat ya Pak ya? Ya, salam sehat. Semua rahayu, semua pemirsa. Nah, perlu kita sampaikan saudara, saya dan Pak Bupati sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat, dan kami diperkenalkan untuk menggunakan masker ya. Kita sudah vaksin 2 kali Pak Bupati ya. Ya, dan semoga kita selalu sehat selalu gitu. Ya. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya di tengah-tengah kesibukan. Ya, mau menutup tahun juga gini kayaknya acara banyak ya Pak Bupati. Ya, ini karena sehabis landai ini rupanya kegiatan keagamaan itu agak mulai ada, sehingga undangannya numpuk. Banyak gitu, orang kawin, orang ngaben. Nah, ini menunjukkan bahwa ciri-ciri ekonomi sudah mulai naik juga Pak. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita berdoa semua. Ini harapan semua pihak ya. Baik. Nah, Pak Bupati, ini kan mumpung di akhir tahun, kita mengajak Bapak Bupati, kita mau melihat bagaimana sebetulnya perkembangan pertumbuhan dari Kabupaten Buleleng. Terlebih-lebih 1 tahun. Ya. Kita tahu 2 tahun yang lalu, tahun 2020, semua dihajar pandemi. Kemudian sekarang kita masuk ke tahun 2021, juga sepertinya tetap masih, walaupun katanya lebih baik dari 2020 atau bagaimana tidak tahu. Tapi kalau kita flashback Pak Bupati, bagaimana program-program atau apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng ya, lebih dalam 1 tahun terakhir? Silakan Pak Bupati. Baik, saya berbicara mulai dari struktur kemampuan fiskal daerah Kabupaten Buleleng dulu. Kalau kita lihat dari kemampuan fiskal daerah itu, dari APBD secara akumulatif besaran cuma 18,3%. Sisanya kita masih bergantung pada DLU dan DAK, kemudian bagi hasil pajak dan lain-lain pendapatan. Nah, dari sana tentu kita tahun 2020 itu kita benar-benar terpukul betul dengan COVID-19 ini, dan saat itu formatnya atau formula untuk menyelesaikan persoalannya semua masih meraba-raba. Jadi kita refocusing terus anggarannya dan diberikan oleh Depdagri, jadi refocusing anggarannya, sehingga banyak sekali program-program yang terkoreksi karena refocusing itu. Jadi kita lebih fokus untuk beli masker, untuk membagi masyarakat yang terdampak dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2021 kita tadinya berpikir berandai-andai bahwa COVID ini hilang juga. Nah, tapi kenyataannya kita
jumlahnya panjang, tapi masyarakat sudah cukup siap untuk menghadapi COVID ini. Dan kalau kita lihat dari struktur pendapatan masyarakat dan sektor keseluruhan, kita masih di sektor pertanian ya hampir 65% masih tergantung sektor pertanian. Tapi jangan salah, anak-anak muda kita banyak yang bekerja di Denpasar dan Badung ini, penduduk Buleleng banyak yang bekerja di Badung dan Denpasar ini, karena terkooptasinya lapangan pekerjaan sektor pariwisata yang ada di selatan. Mau tidak mau ini mereka bawa dampak juga, dampak yang lanjutan juga, mereka pulang ke rumah. Karena pandemi Ya, mereka pulang. ya. Tapi banyak juga yang membuat ide kreatif ya, kita arahkan bagaimana mereka bermain di penguatan UKM kita, kemudian peningkatan sektor-sektor pertanian kita ya. Pemerintah memfasilitasi mereka. Iya, kita dorong walaupun tidak dengan suara yang maksimal, tapi kita mencoba membangun sebuah komunikasi ya untuk mereka bisa bukan survive ya, tapi hidup lah ya. Hidup, kalau survive mungkin tidak ya, karena masih jauh dari harapan kita. Nah, jadi kalau kita lihat struktur makroekonomi Buleleng itu, kalau kita bicara dari secara gini rasio untuk pertanian. Tapi kalau kita bicara secara akumulatif APBD kita masih tergantung dari DAU dan IAA. Jadi aneh juga. Jadi tidak berbanding lurus antara gini rasio dan kemampuan daerah dalam membangun daerahnya. Tapi tentu kita mengguidance bagaimana cara dengan dana yang kita miliki. Pertama, sektor-sektor dasar kita selesaikan, ya, pendidikan, kesehatan, ya itu harus kita selesaikan. Kemudian rutinnya juga gaji pegawai dan sebagainya kita selesaikan. Nah, selebihnya baru kita membuat sektor-sektor prioritas. Ya. Nah, yang belum terselesaikan di tahun 2019, misalnya saya punya target tuntas jalan pedesaan, karena saya anggap jalan pedesaan adalah aksesibilitas untuk membangun industri pertanian kita, jalan-jalan usaha tani dan lain sebagainya. Karena tanpa infrastruktur pertanian dan aksesibilitas yang bagus, sulit membangun pertanian. Kemudian air juga begitu, kita bangun beberapa peningkatan pelayanan air dan agar mereka bisa terjaga sanitasinya, tidak sakit, lebih sehat dan sebagainya. Jadi kemudian pendidikan misalnya, bagaimana kita meningkatkan terus usia lama sekolah itu kan usaha. Nah, secara garis besar, kemudian kontraksi ekonomi, kalau Bali itu awalnya di triwulan, kalau nggak salah triwulan pertama itu masih di 2,8 gitu positifnya. Tapi begitu masuk ke triwulan kedua dan ketiga 2021 turun sampai 2000, kalau nggak salah 2,9%. Dan Buleleng turun pasti karena ini akumulatif Bali semua turun. Tapi mereka masih boleh dikatakan kalau hidup mereka masih di pedesaan masih normal. Ya ada hasil cengkeh, ada hasil anggur, ada durian, buah-buahan di pedesaan. Tapi yang di perkotaan masih terkooptasi dengan cukup kuat ya, karena mereka pulang bekerja dari pasar ke Singaraja. Nah, inilah persoalan yang kita hadapi ya. Jadi kita sekarang sadar itu bahwa industri pariwisata memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan bermasyarakat akibat COVID-19. Tapi tetap prioritas kita adalah sektor dasar selesaikan. Jadi kesehatan, pendidikan jadi prioritas. Ya. Ini jalan kemarin ya Pak Bupati. Ya, tadi jalan juga karena kita bicara masalah aksesibilitas pertanian kita. Nah, ini mungkin jalan kita juga bisa dan masuk karya, alhamdulillah ya. Sekarang jalan di Buleleng sudah 91% sudah ya, kalau tidak COVID mungkin sudah selesai. Target masa jabatan saya selesai sudah. Baik, nah ya. Kalau kita melihat tadi kan prioritas jalan, kemudian pemerintah kabupaten juga sebetulnya memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mandiri, untuk bisa ekonominya tetap jalan walaupun tidak maksimal. Nah, kalau yang
kendala yang paling utama apa sebetulnya Pak kalau Pak Bupati kemarin selama Sekarang- tahun 2021 ini yang sebetulnya Iya. ini yang sebetulnya berat dari kita. Ya. Sekarang kita misalnya kalau lihat pertumbuhan yang paling visible kita dorong UMKM. UMKM. Tapi persoalannya lah bagaimana peningkatan kualitas SDM. Karena sekarang kan sudah digitalisasi semua nih. Semua era digital ini harus bagaimana meningkatkan sumber daya manusia mereka sehingga mereka paham bahwa membangun UKM memerlukan program kemampuan SDM di bidang digital karena Untuk marketingnya ya. tertulis dan lain sebagainya. Ini penting buat kita semua dan saya bekerja sama dengan Kominfo, kantor Kominfo Buleleng bersama dengan kantor Kominfo di kementerian. Ini tahun depan malah kita diberikan jatah 50.000 untuk melatih seluruh sendi-sendi perekonomian dan PNS-nya semua untuk paham tentang bagaimana memanfaatkan digital ini untuk peningkatan Jualan. ya kemampuan dengan peningkatan kesejahteraan lah ya. Ujungnya peningkatan kesejahteraan ya. Jadi akan diperkuat lagi tahun 2022 Iya. oleh pemerintah kabupaten untuk supaya SDM Iya. ini mampu bersaing untuk Iya. melihat zaman ini Pak Bupati ya. Ada yang mampu bersaing dan kita meningkatkan kualitasnya. Ya. Jadi quality controlnya kita jaga betul. Ya. Menarik Pak Bupati. Nah Ya. Pak Bupati nanti kita akan lanjutkan segmen berikutnya Ya, ya. terkait dengan langkah ke depan tahun 2022 kita kabupaten. Dan Ya. kita tidak tahu nih Omikron nih lagi-lagi nih Omikron lagi hangat-hangatnya Pak Bupati. Tapi kita tahan dulu Pak Bupati ya. Ya. Kita minum yang hangat-hangat ini Pak Bupati. Iya. Baik saudara, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan Sapa Redaksi On Vacation setelah yang satu ini.